Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini untuk kembali kita belajar bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat per video ini dibuat ya, yaitu adalah rencana spin-off AAI dari Adaro. Topik ini sudah di-request oleh penonton dari Vestok, yang mana kita melihat juga ini bisa kita amati bersama, bisa kita cermati bersama, dan kita pelajari bersama. Harapannya dengan video ini Bapak Ibu semua dan kita ini bisa mengambil keputusan investasi dengan lebih bijaksana. Jadi pastikan Bapak Ibu tonton video ini sampai akhir ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe, karena nanti setiap minggu kita akan belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian spin-off. Penjelasan sederhana dari spin-off ini adalah kegiatan pemisahan perusahaan. Kegiatan pemisahan perusahaan ini adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau entitas bisnis ya untuk memisahkan usahanya. Kegiatan pemisahan ini mengakibatkan aset, liabilitas, dan juga ekuitas dari perseroan itu juga beralih kepada dua perseroan atau lebih. Tetapi pada umumnya ada tujuan-tujuan dari kegiatan spin-off ini. Yang pertama adalah perseroan dapat lebih fokus pada bisnis utamanya. Yang kedua adalah perseroan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan pada masing-masing entitas. 2. Tujuan spin-off AAI dari Adaro. Menurut keterangan dari manajemen PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adaro sendiri, ini akan melakukan spin-off atau pelepasan saham PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI sebanyak-banyaknya seluruh saham yang dimiliki Adaro terhadap AAI kepada pemegang saham dari Adaro. Tujuannya ada 3 poin utama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah supaya Adaro ini dapat bisa terus berekspansi dan berdiversifikasi pada pilar non-pertambangan batubara. Yang kedua, Adaro juga telah berkomitmen dalam mendukung komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Dan yang ketiga adalah Adaro juga berkomitmen untuk memiliki 50% dari total pendapatan atau revenue berasal dari bisnis non-batubara thermal pada tahun 2030. Jadi kalau digambarkan secara garis besar sebetulnya tujuan dari adanya spin-off AAI dari Adaro ini untuk supaya Adaro bisa memasuki bisnis yang lebih hijau Bapak Ibu. Lebih lanjut lagi, sejak tahun 2020 Adaro itu telah mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 3 pilar utama ya. Yang pertama adalah Adaro Energi, yang kedua adalah Adaro Mineral, dan yang ketiga adalah Adaro Green. Pada Adaro Energi ini menjadi pilar bisnis yang terbesar, fokusnya adalah pada rantai pasok energi berbasis batubara, yang mana di sini dimaksud adalah batubara thermal ya. Sedangkan pada Adaro Mineral ini fokus pada produksi dan pengelolaan batubara metalurgi. Sedangkan batubara metalurgi ini merupakan komponen penting dalam produksi baja Bapak Ibu. Jadi itu 2 hal yang berbeda ya, batubara thermal dan juga metalurgi. Dan yang ketiga, Adaro Green. Pada pilar ini, Adaro mengembangkan proyek-proyek energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, yang mana tujuannya untuk supaya Adaro bisa memperoleh kontribusi pendapatan dari sektor non-batubara sejalan dengan target yang tadi sudah disampaikan ya. Pada tahun 2030, pendapatan dari Adaro sudah 50% itu dikontribusikan dari bisnis non-batubara thermal. 3. Mekanisme spin-off AAI dari Adaro. Sebetulnya sudah disampaikan dari berbagai berita dan juga dari keterbukaan informasi yang ada. Tapi di sini kita informasikan secara ringkas penjelasan sederhana mengenai mekanisme spin-off yang akan dilaksanakan ya. Yang pertama kita informasikan mengenai objek transaksinya. Objek transaksi yang akan dilakukan ini adalah seluruh saham AAI yang dimiliki oleh Adaro atau setara dengan sekitar 7 miliar lembar saham AAI ya. Ini per 3 September 2024. Penjualnya sendiri adalah Adaro ya, atau PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Sedangkan pembelinya yang ditargetkan adalah para pemegang saham Adaro yang terdaftar pada tanggal pencatatan dan memilih untuk membeli saham AAI dari Adaro. Kalau kita mengacu pada laporan keuangan kuartal 2 2024 ya, pemilik perusahaan dari Adaro sendiri adalah yang pertama PT Adaro Strategic Investment ya, yaitu sebesar 43,91% memiliki saham Adaro. Ada juga Bapak Garibaldi Thohir, Bapak Edwin Suryajaya, dan lain sebagainya sampai ke masyarakat, yaitu sebesar 39,91% yang ada di masyarakat. Inilah yang ditargetkan menjadi pembeli dari AAI itu sendiri.
Harga penawaran yang akan ditawarkan ini menggunakan harga rata-rata tertimbang yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di bursa, tapi tetap memperhatikan kewajaran transaksi sebagaimana yang diatur dalam POJK nomor 35 tahun 2020. Dan apabila ada sisa saham yang tidak ada pembelinya sisa saham yang ditawarkan yang tidak terjual ini akan tetap dimiliki oleh Adaro. Dan periode penawaran umum dan tata cara pemesanannya akan ditentukan dan lebih lanjut dijelaskan pada prospektus PUPS yang akan ada nanti. Note yang perlu dipahami bersama oleh investor adalah Adaro ini mempertimbangkan untuk membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal pencatatan jatuh tempo pada 8 hari setelah rapat umum pemegang saham yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut. Yang kedua, pemegang saham Adaro atas pilihannya dapat menggunakan dividen tunai tersebut untuk membantu mendanai partisipasi para pemegang saham Adaro dalam rencana transaksi spin-off ini, Bapak Ibu. 4. Laporan penilaian. KJPP Kusnanto dan rekan atau KJPP KR ini adalah kantor jasa penilaian publik resmi yang menyampaikan penilaian atas nilai pasar 99,9999% saham AAI yang memberikan fairness opinion atau pendapat kewajaran atas rencana transaksi yang ditunjuk oleh Adaro. Asumsi penilaian yang diambil oleh KJPP KR ini adalah menggunakan metode diskonto arus kas atau arus kas yang didiskontokan. Dan berdasarkan hasil analisis laporan penilaian tersebut atas seluruh data informasi yang telah KJPP KR terima dan diolah, menurut pendapat KJPP KR nilai objek penilaian atau saham AAI ini sendiri pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 2,45 miliar US dollar, Bapak Ibu. Maka indikasi harga akan berada serendah-rendahnya pada kisaran 2,45 miliar US dollar sampai setinggi-tingginya sekitar 2,63 miliar US dollar. Atau kalau kita konversikan menjadi per lembar saham AAI dengan asumsi kurs 15.500 itu sekitar 5.419 sampai 5.825 rupiah per lembar sahamnya. 5. Kepemilikan saham AAI. Ini adalah diagram kepemilikan saham AAI sebelum transaksi spin-off berlangsung Jadi AAI ini dimiliki oleh ADRO atau Adaro Energi Indonesia sebanyak 99,9999%. Sedangkan PT Adaro Strategic Investments atau ASI ini memiliki sekitar 0,0001% saham AAI. Sedangkan yang diperdagangkan nanti adalah saham AAI yang dimiliki oleh Adaro Bapak Ibu. Apabila seluruh entitas membeli saham AAI sesuai porsi kepemilikannya di Adaro, maka kepemilikan saham AAI ini akan menjadi seperti yang ada di diagram Yang pertama, Adaro Strategic Investment atau ASI ini memiliki sekitar 43,91% saham AAI sendiri. Lalu Bapak Garibaldi Thohir memiliki sekitar 6,18% dan pemegang saham lainnya termasuk direksi dan komisaris serta masyarakat di bawah 5% itu totalnya sekitar 49,91% memiliki saham AAI. Jadi dengan kata lain sebetulnya transaksi spin-off ini hanya akan memisahkan membuat yang tadinya AAI itu dimiliki melalui Adaro ini diubah direct menuju kepemilikan terhadap ASI Bapak Ibu. Jadi ASI tidak lagi memiliki AAI melalui Adaro tapi langsung menuju AAI-nya, tidak melalui Adaro. 6. Kondisi keuangan Adaro dan AAI. Kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Kita bahas kondisi keuangan Adaro dan juga AAI per kuartal 2 2024 atau per Juni 2024 Kita bisa ketahui bahwasannya total aset dari Adaro per Juni 2024 itu sekitar 10,26 miliar US dollar Total liability-nya sekitar 2,56 miliar US dollar dan ekuitasnya sekitar 7,7 miliar US dollar. Sedangkan pada AAI sendiri total asetnya itu sekitar 5,43 miliar US dollar, total liabilitasnya sekitar 2,71 miliar US dollar dan total ekuitasnya sekitar 2,72 miliar US dollar. Di sisi yang lain di laporan laba ruginya, revenue yang dicatat oleh Adaro sendiri per kuartal 2 2024 sekitar 2,9 miliar US dollar, sedangkan pada AAI revenue-nya sekitar 2,65 miliar US dollar. Laba periode berjalan pada Adaro sekitar 880 juta US dollar dan AAI sekitar 923 juta US dollar. Dengan kata lain, sebetulnya kontribusi AAI terhadap Adaro itu sangat signifikan 52,93% aset Adaro itu berupa aset AAI.
35,33% ekuitas Adaro adalah ekuitas AAI. Sedangkan pada sisi laba rugi, 89,36% revenue dari Adaro itu adalah revenue dari AAI. Dan yang lebih menarik lagi adalah 104,84% laba periode berjalan dari Adaro itu adalah laba dari AAI. Dengan kata lain, bisnis Adaro di luar AAI itu sebetulnya merugi ya. Karena laba konsolidasi Adaro itu lebih rendah dibandingkan laba periode berjalan yang dihasilkan oleh AAI. Kalau digambarkan, mungkin gambarnya seperti ini ya, perbandingan dari sisi neraca dari Adaro sendiri, konsolidasi total, dan juga milik AAI secara entitas. Dan ini pun dari sisi laporan laba ruginya juga bisa kelihatan kontribusinya sangat dominan ya yang dikontribusikan AAI terhadap Adaro itu sendiri. 7. Proyeksi keuangan Adaro dan AAI. Proyeksi keuangan Adaro setelah spin-off ini berlangsung, ini sangat bergantung bagaimana Adaro itu bisa mengelola dana hasil penjualan saham AAI dan implementasi strategi investasi ke bisnis non-batubara. Yang mana sekarang ini kontribusinya terhadap Adaro sendiri kan relatif kecil ya. Adaro akan berfokus pada segmen batubara metalurgi di bawah Adaro Mineral dan segmen energi baru terbarukan di bawah Adaro Green. Dan dana yang didapat oleh Adaro setelah spin-off ini dapat digunakan oleh Adaro untuk mendanai ekspansi bisnis baik secara organik maupun inorganik, bahkan bisa juga dibagikan menjadi dividen kepada pemegang sahamnya. Kalau kita lihat proyeksi keuangan Adaro, ini laporan keuangan Adaro yang sudah kita take out dari AAI sendiri. Jadi Adaro bersih tanpa AAI ya. Total asetnya menjadi 4,83 miliar US dollar. Ekuitasnya menjadi 4,98 miliar US dollar, revenue sekitar 316 juta US dollar dan laba periode berjalannya rugi sekitar 43 juta US dollar. Tetapi Adaro sendiri akan mendapatkan cash ya dari penjualan AAI itu. Sehingga total asetnya menjadi 7,28 miliar US dollar. Yang perlu diketahui di sini adalah proyeksi revenue dan juga laba periode berjalan itu sebenarnya sangat sulit Bapak Ibu. Sehingga data yang ada kita tampilkan di sini itu bukan menjadi acuan, tapi hanya menjadi gambaran alternatif karena kita hanya melihat mengacu dari kinerja Ken ya atau Kencana Energi. Kita bandingkan saja ekuitasnya Ken berapa, ekuitasnya Adaro berapa, dan Adaro akan memperoleh revenue berapa serta laba periode berjalan berapa sesuai yang Ken bisa peroleh. Tetapi itu tidak bisa jadi acuan, itu bukan hasil analisis ya. Tapi itu hanya sebagai alternatif kalau seumpama Adaro itu bisa memiliki kinerja dengan ekuitas yang sama, persentasenya seperti Ken lakukan. Kalau Adaro bisa mengcopycat atau menduplikasi kinerjanya Ken dengan ekuitas yang Adaro miliki, labanya pun sebetulnya secara relatif masih lebih rendah dibandingkan kinerja Adaro sekarang ya Bapak Ibu. Sedangkan pada sisi proyeksi AAI, apabila harga transaksi ini sesuai dengan informasi yang ada ya, pada keterbukaan informasi yaitu kisaran 2,45 sampai 2,63 miliar US dollar, maka proyeksi harganya ini adalah sebagai berikut nih. Proyeksi laba bersihnya kita bisa ketahui dan kita satu tahunkan ya. Ini setara dengan 1,84 miliar US dollar. Lalu ada estimasi harga bawah dan estimasi harga atas dalam US dollar dan juga dalam Indonesian rupiah. Mungkin kita langsung masuk ke estimasi earning per share-nya ya. Kalau dibagi dengan jumlah saham beredar yang ada dan juga asumsi kursnya 15.500, maka EPS-nya dalam Indonesian rupiah itu sekitar 4.082. Yang mana estimasi harga bawah itu sekitar 5.419 serta estimasi harga atas sekitar 5.826. Artinya PI-nya itu sekitar 1,33 sampai 1,43 kalau membeli di harga sesuai keterbukaan informasi ya. Artinya memang murah sekali harga AAI ini dibeli oleh pemilik saham dari Adaro. Sehingga dengan ini kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan spin-off ini akan membantu bisnis hijau Adaro. Contohnya seperti membantu dalam mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih banyak, biaya pendanaan yang lebih murah atau lebih kompetitif, serta memberikan akses ke lebih banyak proyek ramah lingkungan dengan mitra bisnis potensial peringkat atas. Yang kedua, spin-off ini juga akan memberikan opsi investasi lebih banyak kepada para investor ya, sesuai dengan minat dan pandangannya. Bisa berinvestasi ke Adaro yang lebih hijau ataupun ke AAI yang bisnisnya itu adalah bisnis batubara thermal. Selain itu, kegiatan spin-off ini juga berpotensi menguntungkan pemilik saham Adaro, yang mana salah satunya adalah Saratoga atau SRTG melalui Adaro Strategic Investment karena bisa membeli saham AAI dengan harga yang relatif murah ya Bapak Ibu.
Ya itu tadi diskusi kita mengenai spin-off AAI dari Adaro. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu jadi ingin membeli Adaro atau tidak? Ya jujur saya sendiri dengan melihat berita seperti ini, saya tidak melakukan aksi apapun ya. Saya pernah memiliki saham Adaro, pernah memiliki saham Saratoga, tapi kondisi sekarang saya tidak punya dua-duanya. Dan atas adanya berita ini saya pun tidak melakukan aksi apapun. Ini kita kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Rekomendasi kami tetap melakukan analisis secara menyeluruh, baik itu dari sisi Adaro maupun AAI maupun Saratoganya ya. Ya kita sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.